Shalom semuanya. Jadi sebelum kita mulai renungan pagi pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita bersatu dalam doa. Bahwa kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami telah ada di tahun yang baru, dan kiranya berkati kami pada pagi hari ini. Kami akan memulai hidup yang baru ya Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang Kau berkati, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan bisa menyerap isi dari firman-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, jadi renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-11, yaitu berbunyi, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita sudah berada di tahun yang baru, dan mungkin resolusi awal tahun sudah mulai terlupakan atau hidup tidak berjalan seindah yang kita bayangkan. Dan mungkin ada yang berasa semangatnya menurun, ada yang masih mencari arah, dan ada juga yang diam-diam lelah tapi tidak tahu harus cerita ke siapa gitu. Tapi di titik ini penting untuk berhenti sejenak dan bertanya gitu, dalam perjalanan hidup kita sejauh ini, siapa sih yang sebenarnya memegang kendali gitu kehidupan kita, Tuhan atau diri kita sendiri? Dan pada ayat tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi banyak yang tidak menerimanya gitu. Dan ayat ini bukan sekedar kisah masa lalu, ini adalah gambaran yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita yang sekarang gitu. Kita percaya pada Tuhan, tetapi seringkali hanya melibatkannya pada saat kita terasa sulit atau saat kita ada masalah gitu, bukan saat kita mau mengambil keputusan sehari-hari. Namun firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi artinya di tengah kebingungan, tekanan, dan ketidakpastian yang kita alami tahun ini, terang Kristus tetap ada dan tetap berkuasa gitu di dalam hidup kita. Dan masalah itu tidak pernah lebih besar daripada Tuhan. Yang seringkali terjadi, kita terlalu fokus pada kegelapan dan sampai lupa bahwa terang itu masih menyala. Dan Yesus datang dalam hidup kita itu setiap hari melalui hal sederhana, seperti perasaan kita tidak tenang saat kita melakukan dosa atau kita salah melangkah. Dan pada saat Yesus mengutus orang untuk mengingatkan kita dalam saat kita melakukan yang salah, atau situasi yang membuat kita sadar gitu bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan semua itu adalah undangan untuk kita kembali membuka hati kita pada Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan kita adalah miliknya. Namun Tuhan tidak pernah memaksa kita. Dia menghormati pilihan kita. Dan kita bebas menentukan apakah kita mau menerima terang itu atau tetap berjalan dengan cara kita sendiri. Dan di tahun yang masih berjalan ini, pertanyaannya bukan lagi soal apa yang sudah lewat, tapi kemana kita akan melangkah selanjutnya. Apa kita akan memberi ruang bagi Tuhan untuk memimpin, atau kita berjalan dengan rencana sendiri dan berharap Tuhan mengikuti rencana tersebut. Tapi satu hal yang pasti, terang itu tetap bercahaya. Siapapun yang datang kepada terang tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan. Tahun ini masih panjang, dan setiap hari adalah kesempatan baru
untuk memilih perjalanan dalam terang. Oke, jadi itulah firman pada pagi hari ini, dan sebelum kita menutup firman pada pagi hari ini, alangkah baiknya satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa, kami telah mendengarkan firman pada pagi hari ini, karena bisa memahami isi dan firman-Mu ini ya Tuhan, dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada tahun yang baru ini Tuhan, semoga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, berjalan surut dengan firman-Mu dan sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi kami mau melakukan aktivitas kami, yang berkati kami dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.